Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Membersamai jamaah El Quba cabang Jambi, insyaallah tabarakallah. Posisi sekarang ini yaitu di area Jabal Uhud. Syahid itu orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan di sini. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di sini kurang lebih ada sebanyak 70 orang yang dimakamkan. Nah, Ibu bisa melihat di depan kita samping sana tempat para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pertahanan ketika perang Uhud. Jangan turun dulu, yang tetap menjaga pertahanan jangan turun dulu, kemana tetap di atas, nanti turunnya baik ini seperti itu. Nah, inilah jalan lokal bilangan merah itu yang panjang. Sekarang kita berdoa dulu, kita bertawasul dulu, mendoakan para syuhada Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka semua orang-orang yang telah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Karena orang syahid yang masuk surga Amin, amin. Begitupun kita yang hadir ke sini. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah sampai di situ, Allah juga akan memasukkan kita bersama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung lagi amalnya, langsung masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW, bersama syuhada Uhud, bersama dengan syuhada Badar. Amin. Apa yang membedakan syuhada Uhud, perang Badar dan perang Uhud? Kalau perang Badar dulu jelas lawannya hak dan batil, lawannya yang baik yang buruk, lawannya muslim dan kafir. Dulu ketika perang Badar, berapa orang perang Badar? 200 orang. Melawan orang berapa? Melawan orang 1000. Nah, kalah orang-orang kafir Quraisy. Ini datang ke Mekah dibakar, malu atau diri. Masa kita kalah lawan orang sedikit? Disebarkan ke seluruh penjuru orang Mekah. Pokoknya semua kabilah yang hebat mundur-mundur datang. Kita atur strategi lagi, kekuatan besar untuk mengalahkan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar menang kaum muslimin. Nah, ini strategi bangun kekuatan yang lebih besar lagi untuk melawan kaum muslimin di Madinah, tepatnya di saksi. Gunung Uhud ini kelak juga akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah SAW sebagai saksi di sini peristiwa terjadinya perang Uhud, perang yang sangat dahsyat. Benar di sini inilah bukti sabda Rasulullah SAW, salah satu tanda kenikmatan besar bagi para syuhada. Di atasnya akan banyak burung-burung. Burung-burung ini nanti ketika di hari kiamat akan ikut naik ke atas.
bukti bahwasanya nikmat besar yang Allah bagi kepada para syuhada sebagai saksi bahwasanya inilah orang-orang syahid itu pertama. Nanti ketika naik ke atas, burung-burung ini juga ikut menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Hamzah beserta 70 orang daripada syuhada Uhud telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibelah dari oleh kafir Quraisy. Apil hati langsung dimakan. Paman Nabi, dan bagaimana perjuangan orang dulu membela agama Allah. Sedangkan kita sekarang kita sudah tidak membela, kita cukup belajar mengenali bagaimana agama Allah ini, belajar bagaimana sejarah Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah. Diusir dari kota Mekah, pindah ke Madinah. Diusir oleh keluarga sendiri, lahir di Mekah, tinggal di Mekah. Diusir oleh pamannya, semua orang sepakat untuk bunuh Rasulullah SAW. Akhirnya yang muslimin, ayo kita pindah ke Madinah. Datang ke Taif, berharap di Taif itu supaya nanti di sini sebagai markas umat Islam terbesar. Ternyata sampai ke Taif, jangankan untuk menyebarkan agama Islam, baru duduk dengan tokoh adat yang di sana, kedua adat dan seluruh orang-orang yang di sana, Rasulullah SAW dan kamu sudah diterima, sudah silahkan balik. Balik Rasulullah SAW di jalan pun anak-anak mudanya dipanggil sama ketuanya. Tolong hinakan Rasulullah, tolong lemparkan Rasulullah dengan bebatuan. Akhirnya dilemparkanlah oleh anak ini Rasulullah pakai batu, pakai sendalnya berdarah sampai kaki beliau berdarah. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya dipindah ke Madinah. Tadi mobil tadi saya ceritakan perjalanannya ketika dari gunung digantikan oleh Sayyidina Ali, berjalan ke Gua Thur. Di dalam Gua Thur itulah Rasulullah SAW sembunyi di dalam takut dikejar oleh kafir. Sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq. Maka dalam syair yang ada bilansi bil kafi wariki kam yashfi kamilan wasfi berubahnya orang yang sehat dan tangan dengan sapuan tangan Rasulullah SAW, dengan usaha tangan Rasulullah SAW, dengan ludahnya Rasulullah SAW. Ketika Gua Thur, namanya gua tidak pernah ditinggali orang di dalam, bersembunyi di dalam gua, masuk ke dalam gua, tidur di dalamnya, menetes air mata Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena digigit kalau jengking. Seketika itu diludahi oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh, langsung hilang sakitnya, langsung hilang bekasnya digigit kalau jengking. Setelah dari Gua Thur, Rasulullah pindah ke Madinah bersama para sahabat. Di Madinah inilah kemarin pertama kali singgah di namanya kampungnya apa tadi? Kampung Kuba. Nah, disitulah Rasulullah SAW menetap dan membangun masjid pertama di kota Madinah. Nah, sekarang kita sudah sampai. Sekarang kita sudah menengok bagaimana perjuangan orang yang perlu kita ambil masjid adalah tengok perjuangan. Jangankan untuk tinggal di kampung halaman, untuk ngomong bela jangan itu terus sekarang sudah bisa kemana-mana, tidak makan enak, pakaian bagus. Rasulullah tidak pernah ganti pakaian, tidur pakai alas karpet tikar sehingga berbekas badannya penuh. Orang yang paling mulia, pimpinan dunia umat Islam sekalipun, sedangkan kita tidur di kasur yang empuk, bantal yang Masya Allah. Ya Pak ya. Nah sekarang tengok, inilah makam-makamnya pada Uhud. Nah, namun tidak ada macam kita dari pakai batu nisan, semuanya maksud banyak. Berapa orang? 70 orang. Kita kesana dulu, kita silakan dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.